Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita tentang Injil Kerajaan Sorga. Dan kali ini kita akan melihat, ini masih dalam konteks penghakiman gereja. Kita akan tetap di dalam kitab Wahyu, melihat ada dua perempuan di dalam kitab. Sebenarnya ada tiga, nanti besok kita akan belajar yang satu lagi. Yang ini dua perempuan ini ada di Wahyu pasal 12 dan pasal 17, nanti kita baca. Nah, saudara perlu tahu dulu, kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol. Jadi tidak boleh dibaca seperti harfiah begitu ya, letterlock begitu ya. Coba saya baca di Wahyu 1 ayat 1, bagian bawahnya itu. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi artinya Yohanes menerima pewahyuan itu melalui malaikat, dia menyatakannya. Istilah menyatakan itu dari istilah Yunani semaino, akar kata sema itu artinya tanda atau simbol. Jadi malaikat itu menyatakannya, memberikan kepada Rasul Yohanes itu dengan bahasa simbol, dengan simbol-simbol. Jadi kitab Wahyu jangan dibaca seperti apa. Saya beri contoh, misalnya simbol lalu lintas. P dicoret misalnya. Itu jangan dibaca P dicoret. Itu artinya dilarang parkir. Ada makna di balik simbol. Misalnya ada huruf S dicoret. Jangan dibaca S dicoret. Itu artinya maknanya di balik itu jangan berhenti. Tidak dilarang berhenti di situ, kan begitu ya. Oke. Nah, perempuan selalu dalam Alkitab itu merupakan simbol daripada gereja. Yang surat Tuhan dibilang Adam itu adalah gambaran dia yang akan datang. Adam itu simbol daripada Kristus yang akan datang itu. Karena Adam itu simbol daripada Kristus, Yesus, maka istrinya Hawa itu simbol daripada gereja, mempelai Kristus, kan begitu ya. Semua dalam Alkitab, misalnya Yusuf Yusuf itu istrinya Asnat itu ya. Itu simbol dari bahwa gereja berasal dari dunia ya. Mesir itu simbol daripada dunia ya. Kalau Hawa itu, gereja itu adalah simbol daripada diambil ruangan atau chamber dari Adam itu masuk ke dalam dalam gereja. Gereja itu artinya sesuatu yang berasal dari Kristus ya, hayat Kristus, joy yang sering kita bicarakan. Kemudian nanti Daud juga, dia punya istri Abigail, itu gereja juga sebagai pahlawan perang ya, dan sebagainya itu banyak itu. Setiap perempuan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu simbol gereja. Nah, kita lihat di sini ada dua perempuan dulu kita bahas ya. Wahyu pasal 12. Ini ada perempuan, saya baca dulu ya. Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda, simbol, ingat ya. Simbol besar di langit. Ini di langit itu artinya dia di dalam alam spiritual. Dia nggak terlihat dengan mata jasmani. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini jelas nggak mungkin ada perempuan jasmani yang begitu dekat dengan matahari nggak angus dia. Juga dibilang ini dia punya mahkota 12 bintang. Itu bintang itu matahari juga. Ya, kepalanya sebesar apa ini kalau perempuan itu? Atau udah nggak mungkin lah ini. Ini memang simbol. Nah, bacanya bagaimana? Bacanya begini. Itu perempuan jelas gereja. Tapi gereja yang dekat dengan matahari. Nah, matahari itu simbol juga ya. Dalam Maleakhi, matahari sejati itu, surya kebenaran itu adalah Kristus. Jadi ini perempuan yang begitu dekat, artinya dia hidup oleh Kristus, dia bergerak oleh Kristus kayak gereja mula-mula lah. Dia itu bergerak sebagai organisme hanya dipimpin Roh Kudus, ya. Tidak ada otoritas manusia masuk di situ. Tidak ada pemimpin yang meninggalkan diri ngambil murid-murid pada dirinya, nggak ada. Jadi walaupun mereka punya banyak masalah, Ananias Safira yang masalah janda-janda pembaik itu, tapi gereja mula-mula itu adalah seperti perempuan dekat dengan matahari ya, betul-betul dipimpin Kristus kemana saja anak domba itu pergi ya. Oke, yang kedua itu perempuan itu di situ ada mahkota kepalanya itu ada 12 angka 12 itu angka pemerintahan. Bintang itu kalau saudara lihat di kitab Wahyu itu adalah sons of God, artinya anak-anak Elohim. Jadi gereja ini walaupun dia tidak kelihatan secara mata jasmani, tapi dia dipimpin oleh kepemimpinan ilahi. Anak-anak Tuhan itu ada yang mimpin itu gereja yang tidak kelihatan itu. Ya sekarang dalam dunia ini ada gereja yang seperti itu ya. Berikut, dia itu nginjak kakinya, nginjak bulan. Bulan itu sudah tahu ya, sinarnya itu berasal dari pantulan.
Nah, kalau misalnya Yesus itu Kristus itu realita, maka segala simbol-simbol perjanjian lama itu adalah apanya? Apa pantulannya ya, bayangan. Karena perjanjian lama itu sifatnya dia simbol, bayangan, dan nubuat. Realitanya Kristus ya. Nah, jadi ini perempuan sudah menginjak apa ya? Simbol-simbol apa? Dia ibadahnya nggak lagi ibadah dalam bentuk-bentuk perjanjian lama itu. Dia ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Realita, kebenaran itu artinya. Nah, jadi ini perempuan ini adalah gereja yang saat ini ada di dunia ini, tapi dia di seluruh muka bumi itu dia tidak bisa dilihat siapa anggota-anggotanya, tapi jelas anggota-anggotanya itu hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup seperti Paulus bilang, aku tawanan roh, dipimpin Roh Kudus. Ini domba-domba Yesus ini. Ya, yang mendengar suara Yesus. Yohanes 10 ayat 27 Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi tidak harus diajarin. 1 Yohanes 2 juga bilang, kamu nggak perlu diajar, dalam dirimu ada pengurapan, engkau bisa mendengar. Kalau engkau nggak bisa dengar suara Yesus, itu tanda bahwa engkau bukan domba Yesus ya. Karena tanggung jawab Yesus yang untuk dia supaya suaranya dikenal. Tanggung jawab gembala itu supaya suara gembala itu dikenal. Ya, oke lah. Jadi gereja ini ada di muka bumi saat ini. Oke. Sekarang ada lagi satu perempuan di pasal 7. Aduh, saya lihat dulu. Kita lihat ya. Ini gereja ini, kalau saya baca selanjutnya, dia melahirkan putra-putra Elohim, ya. Dia nggak usah kita baca ini semua, tapi dia melahirkan putra-putra Elohim, sons of God yang akan ditampilkan. Inilah yang diceritakan dalam Roma 8 ayat 19 sampai 21, bahwa seluruh makhluk menantikan saat di mana putra-putra Elohim ini tampil di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, supaya ciptaan itu masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim itu. Saya baca ya, Roma 8 ayat 19 sampai 21. Oke, kita langsung masuk aja kepada perempuan yang kedua ini. Perempuan yang disebut sifat dasarnya pelacur, ya. Sudah tahu ya, pelacur itu artinya menerima benih dari banyak pria. Kalau perempuan yang ini seperti Maria, dia perawan melahirkan Yesus itu. Kalau ini perempuan gereja yang perawan, gereja perawan, dia tidak menerima macam-macam kecuali dia mengikuti Tuhan Yesus saja gitu ya. Dia melahirkan putra-putra Elohim juga. Oke, kita lihat di sini ya. Ini perempuan pasal 17 ini itu disimbolkan sebagai pelacur. Ditanda itu, saya baca dulu ya. Ayat 5. Dan tunggu dulu, saya baca dulu ayat 1 ya. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atau penghakiman atas pelacur. Big harlot itu pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Perhatikan ya, perempuan ini duduk di tempat banyak airnya. Airnya itu di sini adalah bangsa-bangsa. Ayat 15 itu. Ia berkata, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi perempuan ini gereja mayoritas ya, yang terlihat ya, karena dia duduknya di atas situ ya. Oke, satu lagi ya. Kita lihat, sambung lagi ya. Dengan dia, ini dia duduk ya, duduk, bukan itu aja, sorry. Masih ada lagi, dia duduk di atas binatang ya, ayat 3. Dalam roh aku dibawanya di kebaran gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Bukan hanya duduk di atas air yang banyak, dia duduk di atas seekor binatang. Artinya perempuan ini didukung oleh binatang. Binatang itu dalam kitab Wahyu adalah sistem pemerintahan manusia. Kalau saya lihat di kitab Daniel itu simbol-simbol binatang itu semuanya pemerintahan manusia. Jadi ini perempuan gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Gereja yang ditopang oleh hierarki manusiawi. Itulah dia gereja Katolik. Itu paus itu otoritasnya luar biasa. Seluruhnya itu nurut. Demikian juga Protesan, gembala-gembala sidang itu, pengajar senior apa semua itu dia punya otoritas, ya. Jadi itu yang dibilang gereja pelacur itu, perempuan pelacur itu adalah dunia kekristenan. Karena dunia kekristenan adalah gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah yang Rasul Yohanes bilang kosmos. Sistem. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ini perempuan ini juga diberikan tanda, ya, ayat 5. Ayat 5 ya. Pada dahinya tertulis suatu nama. Nama itu karakteristik, ciri-ciri daripada perempuan ini ya, si pelacur ini. Suatu rahasia Babel besar. Babel itu artinya secara sejarah, Babel itu simbol, bukan simbol. Babel sejarah itu kerajaan manusia yang didirikan oleh Nimrod.
Kenapa perempuan ini dikasih karakteristiknya Babel? Karena memang dalam dunia kekristenan ada Nimrodnya. Setiap aliran, bahkan setiap lokal ada Nimrodnya. Kalau saudara masuk dalam satu gedung gereja denominasi, itu nggak lama kemudian, 10 menit, engkau akan didatangin oleh Nimrodnya. Dialah yang berkuasa di situ. Dia yang bikin program di situ. Dia yang atur segala. Dia bisa mecat orang, mau singernya maupun bahkan wakilnya pun bisa dipecatnya. Karena itu gereja bukan punya Yesus, itu punya dia. Bahkan asetnya barangkali juga punya dia. Dari itu semuanya punya dia lah. Ya. Nah, kita ngelihat di sinilah ya. Tadi kembali ke pelacur ya. Pelacur itu yang menerima banyak benih. Gereja ini dua Kristen menerima benih firman Tuhan dari suaminya Yesus itu. Tapi dia juga menerima benih yang lain lagi. Tradisi. Kalau orang Katolik itu otoritas itu bukan hanya Alkitab. Tradisi itu berotoritas ya. Ya, atau yang lain-lain dari adat lah, dari macam-macam lah, dari ajaran-ajaran masuk semua di situ. Kayak asbak itu masuk semua, rokok di situ. Kayak gitulah pelacur. Demikianlah dunia kekristenan. Dunia kekristenan adalah gereja pelacur yang didukung oleh sistem pemerintahan manusia. Di dalamnya ada Nimrod. Ya, itu satu ya. Nah, kemudian penghakiman atas perempuan ini, terlihat nanti di pasal 18 itu ke bawah itu dihakimi dan dia tidak akan bangkit lagi. Babel itu sistemnya itu kosmos. Karena kosmos kekristenan penguasanya setan. Jangan salah ya. Kosmos kekristenan penguasanya setan dan itu akan dihakimi. Ya, makanya di pasal 18 ayat 4 disitu dikatakan, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya." Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan dipanggil keluar dari kosmos kekristenan itu supaya jangan nanti, karena ketika Tuhan sudah datang, dia akan menghakimi kosmos itu, hancur semuanya itu, kosmos itu. Nah, saya yakin umat pilihan Tuhan itu sudah keluar dari situ. Dan memang nggak mungkin lah umat pilihan Tuhan ada di dalam kosmos kekristenan. Nggak mungkin. Ya, kita sudah bilang tadi kemarin itu, para pemenang orang-orang sederhana. Nggak mungkin dia ada di dalam itu. Karena di dalam kosmos kekristenan, ajaran Jebel, William, Nikolaus sudah di situ diterima. Ya. Nah, itulah ya penghakimannya. Jadi ada, lihat bedanya ya, gereja pasal 12. Ketika kerajaan Tuhan dia melahirkan putra-putra Elohim, tapi gereja yang di pasal 17, 18 itu dunia kekristenan akan dihakimi. Nanti kita akan lihat lah ya. Ya kalau ngomong sekarang kan banyak orang nggak percaya. Itu ada yang bilang Babel itu Amerika. Oke deh, nanti kita lihat aja lah. Di hari penghakiman semuanya akan terbuka. Mana gereja pelacur, mana gereja yang seperti Wahyu pasal 12 itu ya, yang akan melahirkan putra-putra Elohim ya. Oke lah, kita sambung besok untuk mempelajari anak domba itu nanti. Satu perempuan lagi di kitab Wahyu ya. Haleluya. Amin.